يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Kalau di mata Allah tidak ada kata bahasa tunanetra. Kita harus semua sama, hidup bermasyarakat. Apa salahnya kita untuk mempelajari tentang Al-Quran? Kecacatan itu tidak menjadi penghalang untuk seseorang untuk mau mempelajari ilmu apapun, termasuk ilmu Al-Quran. Jadi ilmu keduniaan juga kita bisa, ilmu Al-Quran juga kita bisa. Jadi kita itu walaupun tidak bisa melihat, tapi kita harus tetap bisa duduk sejajar dengan orang-orang yang bisa lihat, dengan orang-orang yang punya fisik sempurna. Udah. Ini medianya. Stop ya. Ini A-nya bener, B-nya bener, C-nya salah, E-nya D-nya juga salah. Saya dari tunanetra itu dari kecil, tapi mengalami total itu tahun 2004. Waktu itu pertama kali penurunan itu waktu saya di kedokteran UI semester 6 itu mengalami penurunan, cuman belum 100% total. Waktu itu saya masih punya penglihatan, tapi hanya terbatas. Nah, terus saya mengundurkan diri dari UI, saya melanjutkan ke UPN itu sampai tahun 2002. 2 tahun kemudian 2004 saya mengalami buta total, tidak bisa melihat sama sekali. Sekarang tulis kalimat. Kalimat apa coba? Terserah Siska deh. Stres Ibu. Itu ya, kalau lihat stres sih udah nggak bisa diceritakan lagi kita gimana stresnya ya Bu. Dari awalnya kita bisa, walaupun terbatas, kita masih bisa melihat matahari, kita bisa melihat ini, bisa jalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kalau sekarang kan kita harus kesana kesini, perlu bantuan orang lain. Jadi kalau untuk pergaulan atau kembali lagi kita ketemu teman-teman lama, ya agak minder sih Bu. Itu Siska ya, jadi ke kanan. Nah mungkin belum. Satu juga saya udah banyak teman-teman tunanetra. Nah dari awalnya juga memang saya sudah pendekatan sudah dekat lah dengan anak-anak tunanetra yang di Bogor maupun di Jakarta. Pada itu baru
saya orang lain aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Apalagi saya sudah pendidikan di kedokteran, terus sudah pendidikan di Akademi Fisioterapi. Akhirnya saya kursus waktu itu di Destarata untuk memperdalam tentang terapi zona. Nah, gitu saya gabungkan antara ilmu kedokteran dengan ilmu terapi zona. Akhirnya kan hasilnya agak bagus. Nah, di situ baru saya punya semangat lagi bahwa dengan ilmu yang ada di saya bisa hidup mandiri bersama keluarga saya. Mulai membaca Al-Quran itu mungkin semenjak adanya Nurul Qalbi, karena saya tergabung di dalam rumah tapis Nurul Qalbi. Kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Arab, akhirnya saya minta ajarin teman-teman untuk lebih menyempurnakan lagi. Walaupun sampai saat ini belum sempurna 100%. Tahun 85 saya udah dewasa, udah ada di Bandung. Setelah dari Bandung saya kejadian tunanetra gitu. Kalau dari awal-awalnya, dari kecil saya bahkan ke sekolah sampai pesantren di tempat yang umum ya. Artinya sama yang awas, dan memang waktu itu saya masih dalam keadaan normal. Saya suka mencari-cari, saya waktu itu ya kayu bakar, sudah kumpulin, udah begitu, udah banyak diikat. Selagi mengikat kayu bakar, mata saya ketusuk sebelah ini. Kemudian dibawa ke mantri, disuntik. Setelah dari itu ya alhamdulillah bisa sembuh. Tapi yang sebelah ini tetap udah nggak bisa lagi melihat karena luka. Yang sebelah lagi masih bisa. Lama-lama menurun penglihatan saya, menurun. Ya udah nggak bisa melakukan aktivitas waktu itu karena menurun ya penglihatan saya. Saya merasa sedih waktu itu. Kok kenapa begini nasib saya sampai begini, kata saya. Sedangkan yang diandalkan di rumah saya gitu. Waktu itu semakin lama semakin menurun sampai habis. Alhamdulillah kita sebagaimana biasa kita akan melaksanakan kegiatan yaitu dalam belajar menghafal Al-Quran. Terdiri dari surat Al-Baqarah dan yang kedua surat An-Naba atau juz 30 karena saat ini mulanya belajar huruf Braille, karena kan waktu belajar itu sia-sia, seakan-akan sia-sia ya ilmu yang didapat walaupun udah tahu huruf Quran yang bisa dilihat. Jadi seperti nol lagi waktu itu. Saya belajar mempelajari huruf abjad dari Braille. Lama-lama ya alhamdulillah bisa saya baca, bisa memegang Al-Quran walaupun waktu itu belum ngerti sepenuhnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Tujuan saya walaupun keterbatasan fisik saya, tapi tetap saya akan berusaha, berjuang
ternyata kan sekarang udah hampir terwujud ya. Udah hampir terwujud walaupun belum sempurna. Tapi alhamdulillah sampai saat ini nyatanya bisa mengumpulin teman-teman saya untuk mempelajari hafalan Al-Quran dan mempelajari huruf Braille. Saya ingin membawa teman-teman saya supaya teman-teman saya itu tidak dalam kebodohan, terutama untuk hidup sehari-hari. Qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani. Ayatnya abasa wa tawalla itu tentang tunanetra ya. Waktu zaman Rasulullah SAW itu kan, ketika suatu waktu Rasulullah sedang ada aktivitas waktu itu, tiba-tiba kedatangan seorang Ummi Maktum ya. Lalu mau bertanya si Ummi Maktum itu kepada Rasulullah SAW. Tapi waktu itu Rasulullah berpaling muka gitu ya. Lalu waktu itu juga Rasulullah dapat teguran, kenapa orang itu pakai dibiarkan. Orang itu yang benar-benar mau membawa kebenaran, mau menanyakan, mau mempelajari tentang ilmu Al-Quran. Nah setelah itu Rasulullah baru sujud gitu ya waktu itu. Nah, jadi silahkan gitu. Kalau memang untuk mau belajar atau mau menanyakan yang kurang ngerti gitu. Waktu itu ya akhirnya bisa tuh belajar seorang tunanetra atau Ummi Maktum waktu itu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya Allah lamuhtadun. Saya pertama kali saya ingin belajar Quran itu waktu pertama kali saya tinggal di Bogor. Jadi pertama kali saya tinggal di Bogor, kebetulan istri saya dari keluarga Islami. Kita ada dorongan dari mertua maupun dari istri harus belajar agama Islam yang sesungguhnya. Itu saya ikut pesantren di sekitar rumah saya sana di Gunung Batu. Nah, dengan saya sering belajar ngaji, jadi semakin tertarik dan semakin membangkitkan keinginan saya untuk menjadi orang yang bisa mengaji dan membaca Al-Quran. Itu terus juga guru-guru saya juga banyak menasehati saya, dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa belajar ngaji, bisa untuk belajar yang lain-lainnya, doa-doa gitu. Dengan bisa membaca Arab Braille, kita jadi bisa segala-galanya. Jadi kalau kita mau terus begini nanti khawatir ada pertanyaan anak harus gimana, kita nggak bisa jawab gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang membangkitkan saya untuk salah satu untuk mempelajari Al-Quran. La yadhuquna fiha barda wala saraba illa hamima wa ghasaqa. Wajannatin ardu kipaya. Wajannatin Baru dari tahun 2013 itu baru munculnya Nurul Qalbi.
Namun awal-awal ceritanya panjang sampai bisa berdiri Nurul Qalbi. Udah saya ngumpulkan ini, membentuk menyusun kepengurusan. Ya saya akhirnya jadi ketuanya. Ya, saya yang mendirikannya pribadi saya sendiri. Ngajak ke teman-teman, terbentuk waktu itu sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lainnya. Terus tanggal 2 Maret 2013 itu terbentuk sebuah namanya Rumah Tahfiz Nurul Qalbi. Kalau menurut jauh ya dikatakan jauh, ada yang 3 kali naik mobil ya. Dari Bogor Barat, di Kecamatan Bogor Barat, ditempuh dengan 3 kali naik mobil angkot. Ada dari Parung juga ada, yang dari Sukabumi itu bahkan saking ia pengen ngikutinya acara ini, walaupun jauh tetap sekarang masih datang. Terus dari tempat yang sendiri itu dari Tajur ya, dari Malabar, dari Cibinong juga ada. Itu masih dianggap dekat ya. Pencahariannya sama, kebanyakan sama gitu ya. Misalnya tukang pijat, mungkin yang nama pijat ya. Kalau lagi ada ya ada, kalau lagi nggak ada ya kosongnya sampai berminggu-minggu gitu. Bagaimana Ibu, Bapak-bapak, saat ini sudah ada perkembangan apa? Sudah ada yang didapat? Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Dan juga Bapak juga alhamdulillah ya. Jadi sampai saat ini masih tetap semangat Ibu, Bapak? Masih. Alhamdulillah. Ya, cara mengajarnya tergantung yang mau diajar. Kalau memang pengen dari awal pakai huruf braille ya, saya ada alatnya supaya bisa mengenal huruf-huruf dari abjad gitu ya. Kalau itu memang mau belajar huruf braille. Kalau memang mau langsung, saya pakai Quran, ada Qurannya. Ya, saya tidak tidak banyak menghafal, hanya banyaknya membaca gitu. Waja'alna siroja wahaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajaja linuhrija bihi habba wa nabata. Ya namanya orang kan tidak sama ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kesulitannya ini yang tertinggal ya. Udah diulang-ulang beberapa kali sampai jalan 2 tahun ya, mungkin jalan 2 tahun, tapi belum ada perkembangan. Saya itu kesulitan bagaimana langkah ini selanjutnya gitu kan. Ada yang cepat, bahkan ada yang sudah hafal 3 juz ya sekarang dalam 1 tahun ini. Dinyatakan cepat ya seperti itu, tapi tidak banyak. Kebanyakan ya sedang-sedang gitu ya. Surat Al-Baqarah insya Allah 1 juz pada selesai. Ada juga yang juz 30 udah selesai. Ada juga yang tertinggal, itu yang tertinggal. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kunci ya supaya cepat menghafal, cara melalui komunikasi ya. Ini emang sih dalam waktu sebulan itu cuma 4 hari ya, tiap hari Rebo. Memang masih kesulitan juga ya. Caranya lewat komunikasi, lewat HP gitu. Si itunya santrinya atau santriawatinya ada juga yang rajin telepon habis subuh. Ini gimana supaya cepat bisa
dibantu dengan alat komunikasi. Ya alhamdulillah, ternyata bisa ya dengan secara itu seperti itu. Fama sya'atta khoja ila rabbihi ma'aba inna angzarnakum. Al-Quran Braille itu kalau dibawa-bawa kemana-mana ribet ya, mungkin harus 2 dus ya. Maka ya lebih simpel ya bagi tunanetra dihafal. Sewaktu-waktu kita ada di daerah gitu ya, pengen membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran kita ya hanya huruf Braille. Masa kita harus menggendong-gendong ini Quran sebanyak itu gitu ya. Kalau ilmu udah didapat di dalam hati, dibawa kemanapun tidak akan hilang, dan kita suatu saat pakai ya siap gitu. Mungkin kita akan lebih bisa untuk mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Terus kita juga mungkin ada hikmahnya di balik ini semua. Jadi saya jadi orang yang tidak bisa melihat, dan mungkin dengan adanya kita bisa membaca Al-Quran, kita akan lebih bisa mendekati diri lagi pada Yang Kuasa untuk menerima apa yang terjadi sama diri saya. Manfaatkanlah penglihatan itu sebaik mungkin. Cobalah untuk dipakai terus untuk membaca Al-Quran. Jadi semasih punya penglihatan, manfaatkanlah penglihatan itu untuk berjalan di jalan Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan azab yang pedih gitu kan. Ya itu aja. Udah jelas kan suatu petunjuk. Oh ini harusnya bagaimana ya kita supaya mendapatkan petunjuk gitu. Itu suatu gambaran cahaya dari Al-Quran.